sepertinya Ibu di masyarakat banyak terjadi kejadian-kejadian seperti Ibu. Banyak terjadi. Ya sekali lagi mungkin di sini tidak ada Bu ya. Tetapi ada tetapinya Bu. Memang saya sering Bu memberikan penjelasan terkait dengan KDRT itu. Harus ibu-ibu itu harus bijaksana betul Bu. Andaikan terjadi seperti itu, di satu sisi memang dibenarkan untuk melaporkan, sebab itu kaitannya dengan perlindungan kita sendiri karena ini di negara hukum. Tapi juga di sisi lain ibu-ibu, kita juga melihatnya jangan di satu sisi saja. Kita betul-betul dulu pikirkan, bila perlu cari pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa kedua orang tua kita. Kalau tidak ada orang tua kita, bisa juga para alim dan ulama, orang yang ngerti agama, orang yang bijaksana dan lain sebagainya. Itu maksud pihak ketiga. Bila perlu terakhir sholat istikharah sebelum untuk memutuskan sesuatu apabila ingin melaporkan umpamanya suami kita dan seterusnya. Sebab begini Bu, kadang-kadang sering terjadi Bu, karena terlalu terlalu egonya terlalu dibesarkan, keberatannya terlalu, itu yang pertama. Tetapi di sisi lain ibu-ibu ya, juga kita hukum juga tidak melarang, itu kan bagian dari hak asasi. Boleh, silakan saja umpamanya ibu-ibu mengalami seperti itu, tapi betul-betul pikirkan nanti baik buruknya. Ada memang Bu yang memang langsung dia melaporkan tanpa banyak pikir, kan dia sudah berpikir. Setelah kita tanya-tanya Bu Is, ternyata memang dia sudah sering, bukan kekerasan fisik saja, tapi kekerasan psikis. Kekerasan fisik maksudnya Ibu bicara yang tidak pantas, bicara yang menyakiti hati. Ternyata memang sudah sering. Kedua yang paling penting KDRT. Sebab namanya, apalagi zaman sekarang Ibu ya, kehidupan semakin jumlah penduduk semakin meningkat terus, sehingga kehidupan semakin persaingan begitu ketatnya. Jadi kalau kita kurang, skillnya kurang ya, keterampilannya tidak mumpuni, sehingga kalah dalam persaingan, sehingga masuk ke dalam mengganggu ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Sehingga juga itu, kalau sudah ekonomi juga keluarga terganggu dan lain sebagainya, memiculah terjadinya diantaranya kekerasan dalam rumah tangga. Andaikan terjadi seperti ibu itu Bu, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat ya. Kata Roma Irama itu ya, lapangkan dada, benahi masalah, kepada Tuhan panjatkanlah doa, tawakal dan sabarlah. Memang semua mengalami Bu, hanya kita ada yang tidak tahu masing-masing. Saya juga begitu Bu ya, baik itu kekerasan yang bersifat fisik maupun yang psikis. Katakanlah suami ada masalah sedikit, sudah ngomongnya luar biasa, jelek-jelek kita, ini lagi marah, coba lagi bagus-bagus, wah kan begitu ya. Pandai-pandai lah Bu ya, pandai-pandai ya dalam rumah tangga. Mari kita istilahnya balikkan ke diri kita sendiri, ke rumah tangga kita sendiri. Tapi saya yakin kalau umpamanya kayak ibu-ibu ini rajin pengajian paling tidak setiap minggu, terus di rumah juga sering tahlil, sering baca Quran, sering istighfar, insya Allah walaupun umpamanya ada suami pas lagi marahnya, ya jangan diikuti marah Bu. Suami marah, kalau istri saya lagi marah, saya yang diem, dengerin aja dulu deh. Jadi biasanya habis marah baru kita tanya, apa sih? Sampaikan aja deh. Apa sih yang tidak bisa kita selesaikan, asal mau musyawarah ya Bu ya, musyawarah. Memang sih itu dibenarkan saja, boleh-boleh saja, tapi kan itu apabila sudah memang jalan terakhir ya Bu ya, darurat. Ya gimana lagi itu sebenarnya sudah jodohnya. Karena memang hidup mati
jodoh, rezeki itu rahasia ilahi. Tugas kita hanya berusaha terus berusaha. Ibu-ibu, saya kira itu aja ya ibu-ibu ya. Ya semacam apa ya? Sharing, tukar pikiran. Yang paling penting kalau memang umpamanya kita mengalami kejadian kaitannya dengan KDRT, ya betul-betul timbang-timbang dulu lah. Kalau memang memang perlu pihak ketiga, saya di bel untuk datang ke rumah ibu, ikut sama-sama sharing, tukar pikiran juga bisa, tidak masalah, bisa saya bu, tidak apa-apa. Memang itu juga bagian dari tugas saya. Ibu-ibu, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, ibu-ibu ya. Saya ambil closing statement, intinya mari kita ya di bulan kelahiran Nabi ini, Rabiul Awal ini selalu ingat dan menoladani apa yang telah dicontohkan sama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat dunia akhirat. Kan eman-eman lah kalau di dunia kita jaya karena selalu ya silau dengan bunga-bunga dunia, itu kadang-kadang lupa kita dengan bahwa seperti yang saya lantunkan juga tadi ya, hari ini kita sholat, mungkin besok disolatkan, artinya disolatkan katanya meninggal mati di sana ya bu ya. Kita jangan sampai menyesal. Dicabut nyawa kita sudah. Tidak ada ceritanya untuk balik lagi pak. Saya ingin balik, saya akan bertobat setobat semuanya. Sudah habis ceritanya. Yang kedua terkait dengan bencana, ayo mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Walaupun kita belum secara langsung kena, tapi mari kita banyak-banyak istighfar. Mungkin diantara ada kita yang ada kurang, ada lupa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak menimpa kita, baik dengan namanya musibah bu ya, kadang-kadang tanpa sadari, mungkin anak kita, ekonomi kita, suami kita dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, yang terakhir, bahwa apa yang terjadi viral akhir-akhir ini di masyarakat, jadikan itu pembelajaran bagi diri kita supaya tidak sampai seperti itu. Saya kira itu saja bu. Saya manusia biasa bu, dan tentunya ada hal tutur kata tadi saya yang kurang berkenan, yang kurang pas bu Is, bu Ajah, jadi maafkan karena niat saya murni untuk sama silaturahim, untuk sama-sama mengingatkan agar kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, beserta mendapat syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kehidupan kita yang abadi selama-lamanya memang di akhirat. Di dunia hanya sementara saja. Mungkin ada yang 50 tahun, ada yang sekian tahun, dan ibaratnya kita menunggu giliran saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.